apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah di Kabupaten Asahan terendam banjir hingga setinggi 1 meter lebih. Beredar di media sosial pengeroyokan oleh sejumlah personel Satpol PP terhadap seorang pemotor di ruas Jalan Tengku Amir Hamzah, Kota Medan. Diduga terbuat dari bahan keramik, sejumlah pengendara terjatuh saat melintas di Jalan Sudirman, Kota Medan. Kita awali informasi pertama, ratusan rumah di Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan terendam banjir hingga setinggi 1 meter lebih. Diperkirakan lebih dari 500 keluarga terdampak banjir. Banjir merendam ratusan rumah di 6 dusun Desa Piasa Ulu sejak Selasa lalu. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih merendam jalanan hingga fasilitas umum. Akibatnya, aktivitas layanan kantor desa maupun sekolah terpaksa diliburkan. Selain tinggi, arus genangan air juga deras. Beberapa warga yang nekat beraktivitas dengan melintasi banjir nyaris terseret arus. Aparatur desa setempat mengimbau warga menyiapkan tali temali maupun alat bantuan lainnya selama beraktivitas di tengah banjir. Diperkirakan 500 keluarga lebih terdampak banjir. Kepala desa setempat mengatakan penyebab banjir akibat luapan sungai Piasa Ulu yang tidak mampu menampung debit air hujan. Hujan mengguyur sejumlah kecamatan di Kabupaten Asahan sejak Senin lalu. Kalau untuk dusun Desa Piasa Ulu itu ada 9, ini setelah kami hitung yang terdampak itu ada 6 dusun. Untuk kakak sendiri ada berapa apa? Kalau kakak sekitar 6 dusun, ini belum kami data pastinya, tapi kurang lebihnya sekitar hampir 500 kakak yang terdampak. Untuk ketinggian banjir ini ada berapa senti, Des? Kalau ketinggian mungkin di daerah-daerah yang tertentu itu bisa sampai sedada orang dewasa. Selain akibat luapan sungai, ketinggian air yang merendam desa juga diakibatkan banjir kiriman dari wilayah hulu sungai. Desa Piasa Ulu berada di bantaran sungai kerap dilanda banjir terutama saat intensitas hujan tinggi. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Masih terkait bencana banjir, pasca banjir merendam ribuan rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang pada pekan lalu, pemerintah desa mulai normalisasi saluran drainase di Desa Tumpatan, Kecamatan Batang Kuis. Tersumbatnya aliran drainase disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Mengantisipasi terjadinya banjir besar, pemerintah Desa Tumpatan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang menormalisasi aliran drainase. Sebelumnya, banjir di desa ini selain karena intensitas hujan tinggi, juga diduga karena tersumbatnya drainase. Benar saja, ketika dikeruk dengan menggunakan alat berat, terjadi penyempitan aliran drainase dan penuh sampah, sehingga mengakibatkan aliran air tersumbat. Kepala Dusun 6 Desa Tumpatan menyebutkan normalisasi drainase ini dilakukan karena wilayah ini kerap dilanda banjir ketika hujan turun. Berat yang diturunkan oleh Bapak Kepala Desa Tumpatan Ibung, Bapak Saryanto, untuk mengambil kebijakan bahwa di Dusun 6 Desa Tumpatan Ibung ini sering terjadi banjir. Untuk antisipasi banjir tersebut, maka Bapak Kepala Desa menurunkan alat tersebut untuk menggali parit-parit yang sumbat perbatasan dengan Desa Sena ini pada 2 hari Selasa dan Rabu ini telah dilaksanakan normalisasi. Melalui normalisasi ini nantinya diharapkan aliran drainase berjalan lancar dan mengantisipasi terjadinya banjir seperti pekan lalu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Warga tepian Sungai Deli, Kelurahan Besar Kota Medan, digegerkan dengan penemuan jasad wanita tersangkut di tumpukan sampah. Setelah dievakuasi, jasad wanita itu merupakan warga Medan yang tenggelam beberapa hari lalu. Tim Relawan Antisipasi Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Pesisir, Reaksi, bersama petugas Polsek Medan Labuan mengevakuasi jasad seorang wanita yang tersangkut di tepian Sungai Deli di lingkungan 7, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan.
Temuan jasad yang sempat menggegerkan warga ini langsung diidentifikasi tim Inafis Polres Pelabuhan Belawan. Korban diketahui bernama Putri Cahaya, 32 tahun, warga Jalan Karya Medan Barat yang dilaporkan tenggelam sejak Senin lalu. Kakak korban yang tiba di lokasi temuan jasad langsung mengenali korban dan tak kuasa menahan air mata melihat adiknya ditemukan tak bernyawa. Sebelumnya, korban tenggelam dan jasadnya ditemukan sejauh lebih kurang 10 km dari lokasi awal. Korban tenggelam diduga akibat terpleset saat hendak buang air saat terjadinya banjir. Ada penemuan mayat seorang wanita di aliran Sungai Deli, tepatnya di lingkungan 7 Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Dengan laporan tersebut, piket ataupun personil langsung menuju ke TKP dan kami bersama-sama ke TKP untuk mengevakuasi korban Hanif, seorang wanita. Setelah dididik, keluarganya juga sudah datang menyatakan bahwasanya korban wanita tersebut bernama Putri yang tinggal di Jalan Karya. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan dan selanjutnya diserahkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Berita selanjutnya beredar di media sosial. Pengeroyokan oleh sejumlah personel Satpol PP Kota Medan terhadap seorang pemotor di ruas Jalan Tengku Amir Hamzah, Kota Medan. Pengeroyokan diduga terjadi akibat tindakan korban menegur pengemudi mobil patroli Satpol PP karena menggebar knalpot di ruas jalan. Sejumlah personel Satpol PP Kota Medan mengeroyok seorang pemotor di ruas Jalan Tengku Amir Hamzah, Kota Medan beberapa hari lalu. Awalnya, korban mengemudikan motor di belakang mobil Satpol PP. Namun, karena tidak terima atas ulah pengemudi mobil yang mengangkut belasan personel Satpol PP menggeber knalpot memicu kepulan asap. Korban kemudian memacu motor dan menyalip mobil. Korban menegur pengemudi, namun tindakannya ini memicu belasan personel Satpol PP malah turun dan mendatangi korban. Setelah terjadi perdebatan, kedua belah pihak terlibat adu fisik. Korban telah melaporkan tindakan ini ke Polsek Helvetia dan berharap mendapatkan keadilan atas tindakan yang dialaminya. Jadi asap itu kena ke muka saya, Bang. Jadi saya tegur, mereka nggak terima. Berhenti woi katanya. Jadi saya takut mau ditabrak orang itu saya, Bang. Jadi begitu mau ditabrak, saya berhenti di depan Candu Kopi, Jalan Amir Hamzah, Bang. Begitu saya berhenti, saya kan nggak merasa takut, Bang. Saya kan nggak salah. Jadi begitu saya berhenti, orang itu berhenti, Bang. Pertama mereka turun 1-2 orang. Begitu setelah 1-2 orang mereka dorong saya pertama, Bang. Baru saya membela diri, saya dorong balik, tapi saya tidak memukul, Bang. Baru kemudian mereka beramai-ramai mencekik saya, Bang, dan satu orang yang gemuk-gemuk itu memukul saya, Bang. Kasat Pol PP Kota Medan membenarkan terjadinya insiden antara anak buahnya dengan korban. Namun insiden itu merupakan perkelahian, bukan pengeroyokan seperti yang dinyatakan korban. Seperti halnya korban, pihak Satpol PP juga telah melaporkan korban atas kasus penganiayaan ke Polrestabes Medan, sehingga kasus ini berakhir saling lapor. Jadi itu tidak benar ya. Jadi kemarin anak buah kita melaksanakan tugas penertiban di Skamping, ya tiba-tiba ada oknum memukul mobil. Jadi spontanitas personel kita turun. Biasa di lapangan ya berkerumun, tarik-tarikan, dia buat laporan katanya dipukul. Dan anggota kita juga dipukul, kita buat laporan ke Polres. Jadi sampai saat ini belum ada bertemu dengan korban yang mengaku mediasi atau bagaimana? Sudah ada di dalam mediasi di Polsek Helvetia, tapi kayaknya korban aneh kalau saya lihat seperti itu. Sedianya pihak Satpol PP Kota Medan telah meminta permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak dirinci berapa jumlah personel yang terlibat dalam permasalahan ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Satu keluarga nyaris menjadi korban pembunuhan oleh 3 orang yang nekat masuk ke dalam sebuah rumah makan di Jalan Sekip, Kota Medan. Kedua pelaku ditangkap saat terjebak di lantai atas rumah. Motif penyerangan diduga karena dendam.
Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pelaku bersenjata tajam berupaya menyerang dan menghentikan upaya korban untuk menyelamatkan diri. Penyerangan ini terjadi di sebuah rumah yang dijadikan usaha rumah makan. Menurut salah seorang korban, pelaku bersama 2 orang suruhannya masih terikat hubungan keluarga. Sementara seorang wanita yang menjadi korban penyerangan berhasil kabur dari dalam rumah setelah terjadi pergumulan 1 lawan 3. Korban berhasil keluar rumah meminta pertolongan warga. Penyerangan yang mengancam nyawa satu keluarga ini terhenti setelah 2 orang pelaku menyadari terjebak di lantai 2 rumah dan tidak menemukan jalan keluar. Kedua pelaku ditangkap polisi di lokasi kejadian, sedangkan seorang lainnya berhasil lolos dari kepungan warga. Mengunci diri di atas, yang satu lagi kami suruh warga tahan. Dia masih mengurung diri di atas, setelah polisi datang baru mulai dibakar. Untuk mencegah polisi naik. Berarti dia panik ya? Ya. Saat dia diamankan dalam kondisi luka bakar, Bang. Cuman dia terbakarnya kapan saya kurang tahu karena CCTV-nya sudah dicabut. Mungkin dendam sih. Karena kami pun tidak ada masalah apa-apa sama dia. Yang digunakan tuh parang kami sih. Akibat penyerangan ini, salah seorang anggota keluarga korban mengalami luka akibat tebasan senjata tajam. Polsek Medan Baru belum bersedia memberi keterangan soal kasus penyerangan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.